Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Esther Yosi dari SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Ibu harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa ya nak, nanti kalian harus mengisi absen yang sudah ibu sediakan pada Skadu Smart. Materi administrasi transaksi kita pada hari ini adalah kita ambil dari KD 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah nantinya diharapkan siswa mampu menganalisis dokumen transaksi pembelian dan mampu membuat nota dan kwitansi. Untuk penjelasannya, Ibu jelaskan melalui PowerPoint ya nak. Ibu harap kalian semua memperhatikan dan menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Silahkan perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Perusahaan melakukan kegiatan usaha pasti mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan tadi tidak lepas dari transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang terjadi berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya adalah dalam bentuk penjualan barang dagang. Transaksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Pada transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi dengan pihak lain. Karena pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang dokumen transaksi pembelian, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi eksternal ya, yaitu transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan. Pada alur transaksinya dimulai dari adanya permintaan barang dari gudang, dilanjutkan dengan adanya surat permintaan. Setelah itu ada surat penawaran dan adanya order pembelian. Setelah adanya surat order pembelian, dilanjutkan dengan adanya surat jalan dan bukti penerimaan barang sampai kepada kartu persediaan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah adanya kesepakatan antara perusahaan dengan pihak luar tadi, maka terjadilah suatu transaksi. Pada transaksi sendiri harus didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, di mana bukti-bukti ini adalah menjadi suatu bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi pembelian tadi dikumpulkan dan dicatat pada satu bagian administrasi. Administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Setiap bukti transaksi yang terjadi haruslah memuat data-data penting sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah jumlah uang atau nilai yang tercakup di dalam transaksi. Yang kedua adalah tanggal terjadinya transaksi oleh pihak-pihak yang terlibat. Bukti transaksi pembelian secara tunai ada dua, yaitu nota kontan dan kwitansi. Ini adalah salah satu contoh dari nota kontan. Nota kontan sendiri sebenarnya banyak sekali model dan versinya, tergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Tetapi pada intinya, untuk nota kontan harus tertera jumlah harga
dan tanggal transaksi serta kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sama seperti nota kontan, kwitansi juga memiliki banyak sekali model, tergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Pada kwitansi, tertulis adalah nama si pemberi uang, jumlah uang, dan tujuan pembayaran. Pada kolom penerima uang, ada baiknya kwitansi dibubuhi materai. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, dapat kita lihat bahwa nota dan kwitansi merupakan bukti transaksi pembelian secara tunai. Untuk pembuatannya, pada nota yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah tanggal terjadinya transaksi, yang kedua adalah nama si pembeli, yang ketiga adalah jumlah dan jenis barang, yang keempat adalah total terjadinya transaksi, yang kelima adalah tanda tangan si penjual beserta cap, yang keenam adalah tanda tangan si pembeli pada saat terjadinya transaksi secara tunai. Sedangkan untuk kwitansi, hal yang perlu kita perhatikan adalah hampir sama seperti nota. Yang pertama adalah tanggal terjadinya transaksi, yang kedua adalah nama si pembeli atau si pemberi uang, yang ketiga adalah tujuan terjadinya transaksi, yang keempat adalah nama si penjual atau si penerima uang yang dibubuhi oleh materai yang distempel oleh cap perusahaan. Tujuan dari materai pada kwitansi adalah untuk menguatkan kwitansi yang kita buat secara hukum. Jadi, bila suatu saat terjadi perselisihan, kwitansi yang kita buat tadi sudah kuat secara hukum. Nah, untuk melatih keterampilan kalian dalam pembuatan nota dan kwitansi, Ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share melalui Skadus Smart. Nanti jawabannya kalian share kembali kepada Ibu melalui Skadus Smart ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring seperti ini ya nak. Jangan pernah kendor semangat kalian. Adapun materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya adalah masih tetap di KD 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian. Tetapi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat faktur. Di akhir perjumpaan ini, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Keep healthy ya nak. Jaga kesehatan kalian. Patuhi protokol kesehatan. Pergunakan masker apabila kita melakukan kegiatan di luar rumah. Cuci tangan apabila kita kembali dari luar rumah. Dan jaga jarak yang tentunya. Di akhir perjumpaan, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.